Coronavirus masih ada, tetap jaga prokes dan tetap semangat belajar dari rumah. Melanjutkan materi minggu lalu, minggu ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Seorang peneliti mencari jawaban dari permasalahan yang timbul dengan menerapkan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah dan sikap ilmiah? Ayo kita bahas. Metode ilmiah merupakan suatu rangkaian prosedur yang harus dilakukan secara runtut dan sistematis dalam suatu penelitian. Metode ilmiah bertujuan agar penelitian tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti. Tahapan-tahapan dalam melakukan metode ilmiah adalah sebagai berikut. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi, di mana sumber informasi dapat berupa pengalaman, berbagai sumber ilmu pengetahuan, konsultasi dengan ahli, dan referensi dari berbagai sumber. Identifikasi masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, merupakan suatu pertanyaan ilmiah yang harus dicari solusinya. Merumuskan masalah dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah sebelum dibuktikan kebenarannya. Ada dua macam hipotesis dalam eksperimen, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Mengumpulkan data atau eksperimen. Salah satu langkah untuk menentukan hipotesis kita ditolak atau diterima, yaitu dengan mengumpulkan data. Dapat kita lakukan dengan merancang eksperimen untuk menguji hipotesis. Dalam melakukan eksperimen, terlebih dahulu harus mengetahui variabel-variabel yang harus diukur. Variabel adalah sesuatu yang diamati dalam suatu percobaan dan nilainya dapat berubah-ubah. Ada 3 macam variabel sebagai berikut. Variabel bebas, yaitu variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang diharapkan dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang terakhir, variabel kontrol, yaitu variabel yang nilainya dibuat tetap agar diketahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Berikut adalah contohnya. Analisis data. Data yang diperoleh dari percobaan atau pengamatan tidak bisa langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Data tersebut terlebih dahulu harus diartikan atau dianalisis. Data tersebut sebaiknya disusun dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dianalisis. Analisis data berhubungan dengan penarikan kesimpulan. Tahapan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir suatu penelitian. Kesimpulan tidak harus sesuai hipotesis yang dikemukakan peneliti karena hipotesis penelitian tidak selalu benar. Setelah ditarik kesimpulan, kesimpulan dapat diuji kembali dengan langkah tambahan, yaitu melakukan penelitian ulang atau mengulangi percobaan. Langkah terakhir dari metode ilmiah adalah publikasi hasil. Hasil penelitian dipublikasikan kepada khalayak dalam bentuk laporan penelitian. Beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut. Seorang peneliti harus mengetahui prosedur keselamatan kerja di laboratorium, lambang bahan kimia berbahaya, dan pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Berikut ini adalah beberapa contoh lambang atau simbol dari bahan kimia berbahaya, jenis bahaya yang ditimbulkan, dan cara penanganannya.
Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.